Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri dimanapun berada dan juga para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua dimanapun berada. Guru berharap selalu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan dan dimudahkan dalam keadaan apapun. Para pemirsa, pada video ini guru memberi judul penting tanggal 1 Tiskaro atau tanggal 1 bulan Tiskaro. Pada umumnya leluhur kita menyebutnya tanggal 1 Suro. Dalam video ini guru menyampaikan, mengulas, menerangkan hal yang sangat penting, karena ini banyaknya sesuatu pemahaman yang simpang siur yang merugikan banyak manusia, yang merugikan rakyat dan umat. Dengan harapan guru memberi video ini khususnya bagi para murid dan santri, kembali lagi, agar kalian jangan tersesat dan jangan terjerumus dan jangan sampai rugi di dunia, terutama juga di akhirat, tentang ajaran yang di luar yang sudah 1400 tahun bahwa agama itu adalah agama yang usang, adalah agama yang penuh rekayasa, ya. Satu contoh seperti di video ini, nanti banyak hal. Semoga masyarakat, rakyat, umat, khususnya bangsa dan negara agar tahu kesalahan sudah begitu banyak, korban miliaran manusia sudah pada meninggal, terutama orang-orang tua kita yang kita sayangi. Ternyata setelah dikaji dan setelah saya terangkan apa yang diyakini orang-orang tua kita, sungguh sangatlah tidak benar dari apa fakta yang ada, terutama tentang agama Islam dan cerita-ceritanya. Para pemirsa, untuk video ini diberi pemahaman dulu karena ini ada hal satu yang berkembang di negara kita, khususnya bagi manusia yang beragama atau yang berbudaya. Ada nilai-nilai mungkin juga disebut mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat. Satu, katanya ada yang disebut kalau tanggal 1 Suro, ceritanya banyak hal. Ada lagi yang berterbaran fitnah, ada lagi yang bilang Kanjeng Roro Kidul mantu. Dan ada lagi yang ini yang paling saya tekankan, khususnya para murid dan santri, terutama para pemirsa yang sudah mengikuti pemahaman dan ajaran guru. Di dalam cerita-cerita sejarah yang ditulis, ya, cerita sejarah ini dipahamkan bagi murid dan santri juga para pemirsa. Itu cerita digambarkan seperti sejarah. Itu seulas cerita, tapi cerita yang tidak benar atau cerita yang memprovokasi. Satu contoh tentang adanya mitos atau suatu keyakinan yang disebut 1 Suro. Ada yang mempunyai pendapat dan ada yang tulisan yang sudah beredar dan sudah diterangkan kepada rakyat, umat, dan publik. Ada cerita, ada seorang panutan yang disebut Nabi Muhammad. Di situ katanya ada cerita putranya adalah yang Hasan dan Husain dibunuh. Sebelum diulas oleh guru, pahami kembali lagi. Cerita yang diceritakan, cerita yang ditulis melalui cerita seperti itu, melalui video ini, guru menyampaikan cerita itu tidak benar para murid dan santri, ya. Cerita itu adalah rekayasa dibuat orang-orang terdahulu demi menghasut umatnya agar bermusuhan dengan orang lain. Pada hakikatnya cerita Islam sudah aku terangkan, yang disebut Muhammad sudah aku terangkan. Sedangkan di media, di kitab-kitab yang sudah diyakini manusia, adanya suatu peristiwa yang tidak benar. Satu contoh, ada Hasan dan Husain dibunuh pada peristiwa bulan Muharram, ya. Cerita itu guru menyampaikan melalui video ini, cerita itu hoax. Apa dasarnya guru?
Kembali lagi pada substansi, kalau mengacu kepada Muharram, nama bulan pertama dari Hijriah, selama ini bangsa manusia, khususnya kalian yang beragama, tidak paham bahwa kalender Muharram itu mengambil dari substansi Jawa. Nah, dari cerita itulah dibuatlah cerita yang fiktif, memprovokasi generasinya atau umatnya. Sampai sekarang mengapa kalian saling bertikai, saling bertengkar, seakan-akan kalian mempunyai nilai yang tidak baik dengan orang lain. Karena seperti hal-hal itu ada seakan-akan digambarkan keturunan dari panutan kita dibunuh. Nah, hal-hal seperti itu, fitnah itu sudah 1400 tahun dan itu sudah merasuk di dalam pemikiran umatnya. Semoga melalui video ini para murid dan santri, khususnya juga pemirsa, agar mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar apa yang dimaksud dengan suro, apa nanti dampak positif dan negatifnya. Nanti diulas ya para murid dan santri, ini ditekankan. Kembali lagi khususnya murid, kalau ada cerita Hasan dan Husain itu dibunuh pada bulan Muharram, sehingga diceritakan seakan-akan Nabi Muhammad itu susah atau merenung dalam keadaan itu, sehingga umatnya disuruh ibadah, disuruh macam-macam. Melalui video ini guru mengatakan cerita itu hoax. Kalian adalah terprovokasi dari kitab. Yang jadi problem, para penceramah dan pendakwah tidak tahu sejarah Islam dan tidak tahu permasalahan kalendernya di mana. Kitab sudah dibuat orang terdahulu dan itu diceritakan, tidak pernah dikaji dengan valid. Semoga video ini pun juga jadi pengkajian bagi khususnya rakyat dan umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar kalian kembali rukun, kembali damai, sehingga dengan perlahan kalian meninggalkan agama yang tidak benar itu. Sehingga kalian mendapatkan tuntunan dan bimbingan akan kembali kepada khitoh. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Sadarlah dengan agama-agama yang fitnah itu. Para murid dan santri coba diajarkan melalui video ini dengan gambar di videonya juga. Inilah para murid dan santri, agar dipahami karena ini sangat penting, maka guru memberi judul penting dan sangat penting. Tatkala masyarakat atau umat yang mempunyai tradisi atau kepercayaan atau keyakinan atau agama atau bentuk muamalah, itu ada cerita yang disebut tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Syuro. Guru memberi kalendernya dengan sebutan tanggal 1 bulan Tiskaro. Cara mempelajarinya begini para murid dan santri ya. Di dalam kehidupan di dunia ini, perjalanan manusia itu ada satuan waktunya. Perjalanan bulan, perjalanan matahari dan manusia dan bumi, itu ada nilai satuannya. Leluhur kita dulu menyebutnya namanya ilmu petung. Di dalam kitab disebutlah ilmu falak, namun sangat kecil dan sangat sedikit dan sudah langka dan banyak hal yang tidak tahu bagi umatnya, sehingga tidak mengerti apa yang telah dilakukan manusia dan tidak mengerti peninggalan dari leluhur yang begitu manfaat bagi generasinya. Melalui video ini coba dipahamkan ya, satu contoh diajarkan dengan simpel, semoga masyarakat, rakyat, khususnya umat tidak terprovokasi dengan guru-gurunya, dengan kitab-kitabnya. Kalian diadu domba melalui kitab dengan orang-orang terdahulu. Satu contoh, dari titik lingkaran ini bila ditarik ke arah sebelah sini, ini tahun kemarin ya. Dari lingkaran ini tahun yang akan datang. Artinya dari lingkaran ini kita manusia di seluruh dunia akan masuk ke frekuensi baru dalam satu putaran 12 bulan, disebutlah 1 tahun. Dari angka 12 ini maksudnya bulan ke-12. Ini bulan terakhir dari tahun kemarin, kita meninggalkan tahun kemarin.
Nah, ini pun juga jadi permasalahan karena tidak ada yang tahu, tidak akan pernah ada yang mengerti. Mengapa 1 tahun semua kalender itu kok jumlahnya 12? Nah, itu nanti ada pembelajaran yang lain khususnya bagi murid dan santri dan terutama khususnya guru wali bait sudah sedikit banyak sudah paham. Diulas ya. Yang dimaksud tanggal 1 Tiskaro atau tanggal 1 Suro. Di sini maknanya begini para pemirsa. Tidak ada hubungannya dengan cerita Ibu Mulaut Kidul atau Bunda Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul. Tidak ada hubungannya. Dengan cerita-cerita yang digambarkan, cerita yang ditulis di agama Islam dengan Hasan dan Husain yang dibunuh, tidak ada hubungannya. Semua adalah itu cerita fitnah. Mengapa kok guru? Ini loh yang dimaksud. Di dalam manusia rotasi siklus alam, pergantian tahun meninggalkan tahun yang kemarin masuk di sini. Di sini ada namanya titik jeda ini loh para pemirsa. Tatkala titik jeda ini apakah ada dengan mitos-mitos, dengan Laut Kidul, dengan Pantai Selatan, dengan Hasan dan Husain, dengan apa? Tidak ada. Karena ini metafisika. Siklusnya alam, nilai-nilai kehidupan. Nah, inilah yang diberi saran oleh leluhur kita. Tatkala melepas atau meninggalkan perjalanan dalam 1 tahun kemarin di bulan 12 tanggal yang terakhir, mau masuk ke rotasi perjalanan frekuensi tahun ke depan, masuk ke tanggal 1, ini jeda ini loh yang dirawankan bagi para leluhur dulu. Tatkala digambarkan satu pondasi, ibaratnya ini pondasi. Di sini manusia, frekuensi kehidupan, rotasi kehidupan bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bumi, langit di sini ibaratnya putus para pemirsa. Karena di sini ada nilai sambung dan nilai putus, maka mengapa tidak dibolehkan untuk membuat acara-acara yang besar? Acara pernikahan, khitan, membangun rumah, membangun pabrik, membuat acara-acara yang besar di suatu negara. Kalau toh ada manusia melakukan pada titik di antara kanan dan kiri, dimulailah perbuatan di sini. Penopangnya ini tidak ada, sehingga mudah rusak, mudah hancur. Tatkala antara kiri dan kanan manusia memulai membuat bangunan, baik bangunan berupa rumah, bangunan berupa pabrik, bangunan berupa gedung, bangunan berupa membangun rumah tangga, bangunan berupa membangun ekonomi dan perdagangan. Di sini titiknya ini loh. Di antara ini. Sehingga tidak ada penopangan. Nah, inilah yang dirawankan tatkala manusia tidak mengerti di antara seperti ini. Jutaan manusia terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia karena memahami yang salah, berapa manusia yang sudah rusak ekonominya, rusak keluarganya, bahkan sekarang bangsa negara kita pun rusak karena pendidikan kemarin yang salah total sehingga negara yang subur menjadi rusak, negara yang besar sudah tidak seperti layaknya apa yang dijanjikan dengan sebutan negara yang besar. Apa para pemirsa intinya di sini? Di dalam angka 12 menandakan tahun kemarin yang terakhir, angka 1 masuk frekuensi tahun yang akan datang. Disebutlah dengan bahasa akhir dengan awal. Inilah sangat risiko. Nah, inilah yang disebut sesuatu gaib yang sangat misteri. Untuk mencapai, untuk menggali, untuk mengerti dan mengetahui dan agar manusia tidak masuk ke lubang seperti ini, maka orang-orang terdahulu sudah memberi patokan, disebutlah di sini namanya perjalanan tahun, terikat dengan nama-nama bulan, terikat dengan nama hari, dan terikat dengan nama pasaran atau pancawarna. Guru menyinggung, lihatlah agama yang kita anut kemarin, agama Islam tidak mempunyai windu, tidak mempunyai pancawarna, maka umatnya rusak, pemimpinnya rusak, negaranya rusak. Negara yang ditempati agama itu pasti rusak karena sistemnya salah. Satu contoh, guru memberi gambaran perjalanan tahun kemarin menuju ke depan. Di era sekarang
di bulan Juli tahun 2023 masa ini para pemirsa. Coba di luaran sana ada kalender untuk menentukan pergantian di antara bulan terakhir tahun kemarin dan masuk bulan pertama tahun yang akan datang. Disebutlah bulan Suro, guru menyebutnya bulan Tiskaro. Di situ harinya sama tidak dengan apa yang disebutkan guru di sini. Di sini guru memakai standar dari apa yang sudah valid sejak dilakukan dari leluhur kita yang sekarang menempati pada angka 1956 tahun peradaban kalender dari leluhur yang valid ini. Dan besok untuk pergantian dari tahun 1956 Jawa akan memasuki tahun baru 1957. Nah, di antara pergantian ini di sini sudah ditetapkan dari rotasi alam, maka tanggal 1 bulan Suro yang tepat dan benar sesuai standar dan tanggal 1 bulan Tiskaro itu menempati hari Jumat Pon. Untuk batasan tahun kemarin bulan 12 bulan besar atau bulan Kabirun itu batasan terakhir Kamis Pahing. Sedangkan kalender yang dipercaya, yang diikuti di luaran sana, itu sudah tidak sama dengan seperti ini. Lantas bagaimana guru dampaknya? Tatkala di sini ada sesuatu hal yang sangat tidak baik, kalender dirubah oleh Hijriyah, orang yang mengatasnamakan dapat wahyu dari langit, ini digubah, digeser. Sehingga terjerumuslah umat itu tidak sadar, tidak mengerti bahwa ada manusia melakukan dalam siklus yang sangat buruk. Karena ini sangat sulit. Karena ini di antara gaib dan yang super gaib. Di antara misteri dan lebih misteri. Karena apa? Memahami nilai-nilai sakral tentang hitungan tidak sama dengan memahami gaibnya tentang makhluk gaib. Tidak seperti memahami antara sukma, antara roh-roh. Ini lebih halus lagi karena ini adalah nilai keilmuan. Lantas dengan demikian bagaimana guru? Maka guru memberi nasihat khususnya murid dan santri dan pemirsa. Hati-hati kalau Anda melakukan sesuatu hal kalau kalendermu salah. Ya, diingat-ingat. Karena masyarakat, publik, rakyat dan bangsa Indonesia dan umat yang beragama Islam itu mengikuti kalender yang salah. Satu contoh, kalau toh yang tepat dan yang benar sesuai standar 1956, hari yang sangat ditakutkan atau yang sangat dilarang untuk melakukan hal-hal itu di tempat di hari Jumat. Lantas digubah di sini. Maju artinya di hari Rabu atau di hari Selasa. Sedangkan yang bermasalah faktanya itu di hari Jumat. Kalau manusia kalian tidak mau terjerumuslah kalian di situ. Coba analisa berapa manusia yang sudah percaya dengan Tuhan katanya, yang sudah ibadah, yang sudah mutari Ka'bah, yang sudah tunduk patuh dengan orang Arab. Lihatlah otaknya, lihatlah tubuhnya, lihatlah keluarganya, lihatlah karakternya, dan kemungkinan para pemirsa. Sadari karaktermu berubah, rumah tanggamu tidak akan pernah ada kedamaian. Karena ada yang salah, kalian tidak mengerti dan kalian disalahkan dan dibelokkan sudah 1400 tahun masa lampau. Yang lebih bodoh lagi, untuk membelokkan itu mengambil sejarah dan budaya dari leluhur kita. Para murid dan santri, coba besok ini dianalisa. Nah, di sini guru menerangkan inilah yang sangat beda bagi peradaban bangsa manusia. Tidak banyak kalender di dunia, guru hanya mengajarkan dua pemahaman. Satu, guru menerangkan tentang kalender Masehi. Di dalam kalender Masehi, 1 tahun mempunyai satuan angka hari itu 365. Ya. Untuk kalender leluhur kita mengapa dibuat 360? Itulah bedanya. Sedikit masukan bagi para pemirsa. Selisih 5.
Maka kalender yang dimaksud oleh leluhur, yang diproduk, yang diciptakan dari karya leluhur kita, perjalanan kalender itu mengatur nilai hidup manusia, mengatur nilai spiritual, mengatur nilai-nilai bangsa sukma, bangsa nyawa, dan diatur sesuai dengan frekuensinya. Maka tidak sama dengan kalender Masehi. Nah, ini nanti ada pembelajaran tersendiri bagi murid dan santri. Namun untuk melalui video ini, mengapa guru ya kalau di kalender Masehi kok 365 ini dia? Inilah maksudnya 360 ini mengatur nilai kehidupan. Mengapa dibuat begitu oleh leluhur? Karena sesungguhnya kita dari orang Jawa, kita dari pribumi Pancasila, sama-sama makhluk, kita adalah bangsa manusia yang keturunan dari bangsa dewa. Sehingga pola pikir, perilaku, dan nilai moral spiritualnya tidak sama dengan bangsa lain. Yang jadi problem, kita sekarang kalian yang asalnya dari Jawa, yang kalian dilahirkan dan diproduk dari bumi Pancasila, kalian didogma dari agama Arab, dan agama Arab kalian sanjung-sanjung, faktanya kalian dan keluargamu dan orang-orang tuamu kalian dijerumuskan dari apa yang sudah aku ajarkan seperti itu. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Melalui video ini guru berpesan, coba ya. Di sini artinya Kemis malam Jumat ya, besok tanggal, Anda sudah mengerti. Kira-kira apa yang Anda harus lakukan? Ini ya. Nah, itulah pentingnya para murid dan santri, khususnya bagi para pemirsa ya. Kalau kita, Anda semua para pemirsa, murid dan santri, kalau sudah tahu bahwa di antara kanan dan kiri ini ada jeda, ada sesuatu misteri yang sangat hati-hati. Yang baik bagaimana? Anda sudah harus bisa menentukan apa yang Anda harus berbuat. Satu, jangan bepergian jauh. Lakukan hal-hal yang terbaik. Apakah harus berdoa guru? Oh tidak. Tuhan tidak membutuhkan doa. Alam tidak membutuhkan doa. Yang penting kurangi aktivitas lebih baik di luar rumah. Membuat makanan, membuat masakan, berbagi tentang makanan, bercerita yang indah-indah di tempat ruangan tertentu, di rumah, di tempat yang nyaman. Hindari keluar jauh. Apalagi membuat bangunan, memulai hal-hal yang besar. Sangatlah tidak baik. Bukan berarti dilarang, tolong dipahami para murid dan santri juga pemirsa. Apapun di dunia tidak akan pernah ada yang dilarang oleh Tuhan. Bahasa yang tepat adalah tidak baik. Karena manusia mau melakukan apapun karena risikonya di bawah manusia itu. Maka Tuhan tidak akan pernah melarang hambanya melakukan meskipun itu salah dan buruk. Tapi sebagai manusia yang sudah mengerti kewajiban menyampaikan, agar bagi manusia yang lain terselamatkan dari apa yang dia belum mengetahui. Para murid dan santri kalau sudah mengerti begini, artinya besok Kemis malam Jumat kurangi aktivitas terutama yang tidak berguna. Siapkan makanan, siapkan minuman, mendengarkan musik, bersenda guru dengan keluarga. Berilah wewangian di rumah, berilah bakaran dupa agar suasana di rumah lebih nyaman, lebih damai. Dan demikian juga informasi para murid dan santri, karena besok sudah masuk di tahun baru, kewajiban kita apa yang harus kita lakukan. Karena kita akan masuk di frekuensi tahun baru untuk mempersiapkan perjalanan kehidupan kita, perjalanan ekonomi kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan karir kita, agar sampai setahun di depan. Maka langkah pertama kita harus memandikan tubuh, namanya jamas ruwat. Maka kewajiban atau kepentingan pokok bagi kita bangsa manusia untuk menjaga dan merawat tubuh kita dan menjaga spiritual kita, menjaga ruh dan jiwa kita dengan mandi-mandi dengan alat-alat yang sudah diajarkan guru. Agar dalam setahun nanti tubuh kita selalu dalam keadaan kuat dan sehat. Para murid dan santri, itulah pentingnya untuk mempelajari dan menjalankan hal-hal seperti ini. Dan juga untuk informasi di luaran sana bagi para pemirsa ya. Karena perjalanan 1 tahun itu dikatakan bisa pendek, bisa panjang, tergantung permasalahan dan beban manusia itu. Untuk mempersiapkan langkah pertama, ini dibedakan. Namanya jamas ruwat para pemirsa, bukan membaca doa ya, beda ya.
Jamas ruwat adalah bagaikan tubuh manusia itu seperti pusaka. Artinya dimandikan, bukan membaca doa dan bukan didoain. Ibarat tubuh manusia seperti pusaka. Artinya membutuhkan alat, sarana, dan prasarana. Disucikan dengan alatnya. Umat masyarakat tidak paham di sana-sana karena agamanya yang tidak jelas, kitabnya yang tidak jelas, guru-gurunya tidak jelas, nabi rasulnya tidak jelas, sehingga umat tatkala dalam satu surah atau satu Muharram hanya disuruh membaca kalimat-kalimat yang baik atau hanya berdoa. Itu sesungguhnya salah dari konsep. Karena sesungguhnya untuk memperpanjang kehidupan di dunia, yang kita siapkan nomor satu adalah pikiran dan fisik. Fisik tidak cukup hanya didoakan, maka orang-orang terdahulu dari leluhur kita memberi namanya acara ruwatan atau jamas ruwat. Para pemirsa sudah paham, namanya ruwatan atau jamas ruwat. Ada alatnya tidak? Nah, Anda paham. Nah, di luaran sana banyak manusia ingin selamat, mendapatkan agama yang salah, guru yang salah. Sehingga rugilah harta, uang, dan tenaga sudah terbuang sia-sia. Para murid dan santri semoga dengan memberi pemahaman yang tepat tentang apa yang disebut satu Muharram atau satu Suro atau tanggal 1 Tizkaro, para pemirsa sudah paham. Bukan mitos-mitos yang selama ini beredar dan bukan cerita-cerita tentang Hasan dan Husain. Semua adalah fitnah yang menjadikan manusia saling bermusuhan. Para murid dan santri, guru mengingatkan juga melalui video ini, tatkala nanti tanggal 8, 9, 10 bulan Tizkaro, disitulah setelah kita melewati dan setelah kita dibersihkan pikiran dan suci dan dijamas, kita akan masuk yang disebut namanya lebaran atau riyoyo atau bodoh, namanya lebaran kafitran. Disitulah berbahagialah, makan-makan, berbagi dengan keindahan dengan sanak keluarga. Semoga video ini mampu merahmati kalian, semoga dan kalian menjadi kesadaran yang baru tentang memahami agamamu yang salah. Karena Anda tidak tahu hakikatnya, karena Anda disodorkan dari kitab yang sudah rusak sejak 1400 tahun masa lampau. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.